Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Foni Fardila dengan NIM B1B1222078. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Jambi. Saya membuat video ini guna melaksanakan tugas pemerintah nasional dengan dosen pengampu Pak Alfa Berliansyah, SIP, MIP. Baiklah, pada video presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi Presiden dan Menteri. Untuk teman-teman yang belum tahu atau ingin tahu mengenai Presiden dan Menteri di Pemerintahan Nasional Indonesia bisa menyimak video saya kali ini. Eh, Pembahasan pertama yang akan saya paparkan yaitu sejarah Presiden dan Menteri. Jadi bagaimana sih sejarah Presiden dan Menteri? Mari kita masuk ke slide selanjutnya. Yang pertama dalam sejarah Presiden dan Menteri yaitu era kolonial Belanda tahun 1602 sampai 1945. Pada era ini, Indonesia merupakan jajahan kolonial Belanda yang dikenal dengan nama Hindia Belanda. Tidak ada presiden dan menteri karena Indonesia pada masa ini masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua ada era kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Soekarno sebagai presiden pertama dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Mereka membentuk pemerintahan sementara dengan nama Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang kemudian berganti nama menjadi Pemerintah Republik Indonesia atau PRI. Namun, karena kondisi politik yang kompleks dan konflik dengan Belanda, maka sistem pemerintahan yang ada pada masa ini belum stabil. Kemudian yang ketiga ada era demokrasi parlementer tahun 1949 sampai 1959. Pada tahun 1949, Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi parlementer dengan konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dalam sistem ini, presiden adalah kepala negara dan menteri merupakan anggota parlemen yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Namun sistem ini tidak berjalan lancar dan mengalami banyak perubahan hingga akhirnya dihapuskan pada tahun 1959. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, ada era demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Pada tahun 1959, sistem pemerintahan diubah menjadi demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Soekarno sebagai presiden. Dalam sistem ini, menteri menjadi anggota kabinet yang dipilih oleh presiden dan tidak lagi berasal dari parlemen. Namun sistem ini juga menghadapi banyak kontroversi dan ketegangan politik yang akhirnya berujung pada peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang mengakhiri era demokrasi terpimpin. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana masa ke masa presiden dan menteri. Jadi yang pertama itu ada Presiden Soekarno. Kita masuk ke slide selanjutnya dulu ya. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana masa ke masa presiden dan menteri. Yang pertama yaitu ada era Presiden Soekarno. Pada era Presiden Soekarno terbagi lagi menjadi 3 era, yaitu era perjuangan kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Pada era ini tercatat ada 8 kabinet yang pernah membantu Presiden Soekarno. Kemudian yang kedua yaitu era demokrasi parlementer tahun 1949 sampai 1959. Pada era ini tercatat ada 9 kabinet yang pernah membantu Presiden Soekarno.
Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga ada era demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1968. Pada era ini semua kabinet dipimpin oleh Soekarno selaku presiden atau perdana menteri, kecuali 2 tahun terakhir yaitu tahun 1966 sampai 1968. Kabinetnya dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Tercatat ada 9 kabinet di era ini. Baiklah, pada slide masa ke masa presiden dan menteri, yang kedua yaitu era Presiden Soeharto. Pada era Presiden Soeharto terdapat 7 kabinet pembangunan. Yang pertama yaitu tanggal 6 Juni tahun 1968 sampai 28 Maret 1973, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 24 orang. Yang kedua, 28 Maret 1973 sampai 29 Maret 1978, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 24 orang. Yang ketiga, tanggal 29 Maret 1978 sampai 19 Maret 1983, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 32 orang. Yang keempat yaitu tanggal 19 Maret 1983 sampai 23 Maret 1988, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 42 orang. Yang kelima yaitu yaitu tanggal 23 Maret 1988 sampai 17 Maret 1993, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 44 orang. Kabinet Pembangunan 4 yaitu tanggal 17 Maret 1993 sampai 14 Maret 1998, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 43 orang. Yang terakhir yaitu yang ketujuh pada tanggal 14 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998, jumlah anggota kabinetnya sebanyak 38 orang. Kemudian saya akan menjelaskan era Presiden Habibie. Nama kabinet di era Presiden B.J. Habibie adalah Kabinet Reformasi Pembangunan. Masa kerja kabinet ini berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1969. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 37 orang dan dipimpin langsung oleh B.J. Habibie selaku presiden. Kemudian era Presiden Abdurrahman Wahid. Nama kabinet di era Presiden Abdurrahman Wahid adalah Kabinet Persatuan Nasional. Masa kerja kabinet ini berlangsung dari tanggal 26 Oktober 1999 hingga 9 Agustus 2001. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 36 orang dan dipimpin langsung oleh Abdurrahman Wahid selaku presiden. Kemudian yang kelima yaitu era Presiden Megawati Soekarno Putri. Nama kabinet di era Presiden Megawati ini adalah Kabinet Gotong Royong. Masa kerja kabinet ini berlangsung dari tanggal 9 Agustus 2001 hingga 20 Oktober 2004. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 33 orang dan dipimpin langsung oleh Megawati Soekarno Putri selaku presiden. Yang keenam yaitu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden selama 2 periode, yaitu tahun 2004 sampai 2009 dan tahun 2009 sampai 2014. Selama menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 2 kabinet, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu tanggal 21 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2009. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 34 orang dan dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu tanggal 22 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 34 orang dan dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian yang ketujuh yaitu era Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai 2019 dan tahun 2019
hingga saat ini. Selama menjabat sebagai presiden, Joko Widodo memiliki 2 kabinet, yaitu Kabinet Kerja tanggal 27 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2019. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 34 orang dan dipimpin langsung oleh Joko Widodo. Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan sekarang. Jumlah anggota kabinetnya sebanyak 34 orang dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu bagaimana kekuasaan presiden dan menteri. Jadi, kekuasaan presiden dan menteri sudah ditentukan pada pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk kabinet menteri. Presiden beserta para menteri negara dalam pengelolaan kekuasaan negara memegang kekuasaan eksekutif. Kemudian, pembentukan kabinet menteri oleh presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet menterinya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi. Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian, presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintah. Selanjutnya, presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas para menterinya. Semua pejabat di bawah presiden adalah para pembantunya, jadi kepemimpinan atau kekuasaannya bersifat hierarkis, dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada presiden. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu masa jabatan presiden dan menteri. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintah negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rockhague, salah satu unsur pemerintahan presidensial yaitu presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sejak sebelum perubahan atau amandemen. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Sedangkan setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 7 mengalami perubahan dengan mencantumkan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah dimulai sejak Orde Reformasi dengan dikeluarkannya amandemen pertama Undang-Undang Dasar pada 1999. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Demikian bunyi hasil amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Bagaimana pengisian masa jabatan presiden dan menteri? Ketentuan mengenai pelaksanaan pengisian kekuasaan presiden diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dapat digantikan dalam masa jabatannya bila presiden berhalangan tetap dalam menjalankan kewenangannya dan juga dikarenakan di-impeachment. Adanya presidensial threshold akan mencederai semangat single eksekutif, karena ketentuan ini akan menjadikan pengisian jabatan presiden memiliki hubungan kausalitas terhadap parlemen. Artinya pengisian jabatan presiden diperlukan dukungan jumlah suara kursi di parlemen
Mengingat sistem kepartaian di Indonesia menganut sistem multipartai yang sulit dimungkinkan ada partai dengan suara mayoritas, menjadikan setiap partai dalam mengajukan calon presiden melakukan koalisi dengan berdasar perolehan kursi di parlemen. Pasca pemilihan dan pelantikan presiden, lazimnya agenda selanjutnya adalah pengisian jabatan menteri. Jabatan menteri merupakan jabatan yang bersifat strategis dalam birokrasi negara. Hal ini disebabkan dalam teori hukum administrasi negara pembentukan struktur organisasi pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh negara dalam periode kabinet tertentu. Dalam kata lain, bidang atau urusan pemerintahan dalam masa periodisasi kepemimpinan presiden terpilih harus dapat dibagi habis dan tercermin dalam struktur kementerian negara. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana pemberhentian jabatan presiden dan menteri. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh MPR dalam masa jabatannya dengan alasan masih tidak percaya atau alasan politik. Presiden hanya dapat diberhentikan dengan melalui proses impeachment yang diatur dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan. Impeachment atau pendakwaan lebih sering diartikan sebagai tuntutan pemberhentian presiden merupakan kewenangan dan fungsi dari lembaga legislatif. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden, yaitu presiden dan atau wakil presiden, dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Ketentuan tersebut dengan kata dan atau menunjukkan bahwa wakil presiden dapat diberhentikan secara terpisah dengan presiden sendiri. Pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, presiden dapat memberhentikan menteri kapan saja, baik karena alasan politik, kerja yang tidak memuaskan, atau alasan lain yang dianggap relevan oleh presiden. Pemberhentian menteri oleh presiden harus berdasarkan evaluasi kerja. Menteri juga dapat mengundurkan diri dari jabatannya atas alasan pribadi, politik, atau kinerja yang tidak memuaskan. Pengunduran diri menteri biasanya diajukan kepada presiden, dan presiden dapat menerima atau menolak pengunduran diri tersebut. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya dalam materi presiden dan menteri. Jadi kesimpulan pada materi presentasi kali ini yaitu perubahan dalam sistem pemerintahan, proses pengisian dan pemberhentian jabatan, serta peran dan tanggung jawab presiden dan menteri dapat memiliki konsekuensi signifikan terhadap stabilitas dan kontinuitas pemerintahan sebuah negara. Baiklah, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi saya kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Semoga beruntung. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.